layak untuk menjadi dasar bagi gugatan Anda. Yang menjadi dasar saya untuk membuat itu SMA-nya. SMA-nya 2 kali itu. Apa masalahnya? Masalahnya karena di dalam Undang-Undang Pemilu itu dinyatakan bahwa minimal pendidikan seorang calon itu minimal tamat SLTA sederajat. Undang-undang nomor berapa yang Anda maksud? Undang-undang kalau tidak salah nomor 17 kalau salah. 17 tahun 2017. Coba langsung cari. Boleh saya ngambil. Silakan data. Sebentar, Pak. Akibat grogi ya Pak ya. Diundang podcast, diundang televisi ya gini nih jadinya gitu Pak. Sebenarnya bukan di nomor 17 tahun 2017, tapi nomor 7 tahun 2017. Itu ada 20 poin. Di pasal 169 itu ada 20 poin. Nah, poin yang disampaikan itu ada di urutan ke-18 yang berbunyi berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Nah, itu isinya dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, poin ke-18. Isinya itu, tapi kalau yang Bapak sebut nomor 17 tahun 2017, isinya nggak ada hubungannya sama syarat menjadi presiden atau wakil presiden. Makanya jangan suka nyari-nyari kesalahan orang lain, alhasil diri sendiri menyalahkan diri. Al-Fatihah. Mana ijazahnya? Nggak ada, Mas. Kok enggak? Kelompok Roy Suryo ini adalah kelompok penentang. Kenapa saya bilang kelompok penentang? Iya jelas mereka menentang. Mereka memaksakan pejabat publik, presiden, wakil presiden, untuk menunjukkan ijazahnya. Mana ijazahnya? Tunjukkan ijazahnya. Ini bentuk penentangan. Karena di sisi lain, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 itu melindungi data privasi. Data setiap individu itu dilindungi. Dan setiap individu itu berhak memastikan data itu aman dikelola oleh pihak lain. Dan pihak pengelola data pribadi seseorang itu diwajibkan untuk melindungi privasi dari data si pemilik. Makanya KPU itu nggak mau terang-terangan menunjukkan ini ijazahnya, ini fotokopi ijazahnya. Kenapa? Karena kalau sampai mereka menunjukkan itu tanpa seizin pemiliknya, mereka bisa divonis penjara 6 tahun dan sanksi denda minimal 6 miliar. Ini kan merugikan mereka, pihak KPU gitu loh. Nah, makanya kemarin KPU itu nunjukinnya bagus juga sih menurut saya ya. KPU menunjukkan pendidikan terakhir Gibran, ditulisnya sama dia pendidikan terakhir itu keren itu. Kenapa? Karena meskipun ditulis pendidikan terakhir SMA, pendidikan terakhir S1, S2, meskipun ditulis kayak gitu, kelompok Roy Suryo akan tetap nuntut mana ijazahnya, tunjukkan ijazahnya. Nah itu kelompok Roy. Sama kayak kemarin Mas Gibran udah nunjukin ya ijazah dari Universitas of Bradford. Itu udah ditunjukin sama Mas Gibran. Tapi apa sikap Roy? Malah Roy menyangkal, menuduh itu ijazah bisa dipesan di diploma.com. Ini kan fitnah. Ini pencemaran nama baik universitas. Terus kalau misalkan Roy bilang, saya sudah berkomunikasi bahwasanya sama pihak Universitas of Bradford itu mereka tidak bekerja sama lagi dengan MDIS. Jadi mereka tidak mau menunjukkan datanya Gibran, ijazahnya Gibran. Terus ditanya lagi, tahun berapa MDIS terakhir bekerja sama bermitra dengan Universitas of Bradford katanya kan gitu. Roy nggak menjawab. Sebenarnya saya sudah berkomunikasi dengan Bradford. Oke, ceritain. Dan jawabannya adalah Bradford sudah tidak ada kerjasama lagi dengan MDIS. Bradford sudah tidak ada kerjasama lagi. Tahun berapa? Ya, tahunnya dia nanti akan sampaikan detailnya. Tidak akan saya buka sekarang. Oke. Padahal faktanya MDIS itu tuh terakhir bermitra dengan Universitas of Bradford tahun 2017. Sedangkan Gibran mendapatkan ijazah dari Universitas of Bradford itu tahun 2010. Bung Roy dan kawan-kawan, kami memang menuntut transparansi pemerintah, transparansi pejabat-pejabat negara. Tetapi mengenai data privasi, itu mereka punya hak untuk melindungi. Seperti data pribadi saya, meskipun ijazah saya itu tuh nggak akan berpengaruh apa-apa di Indonesia, saya nggak akan menunjukkannya karena itu data pribadi saya. Ya, meskipun saya pernah juara kelas atau saya mendapatkan nilai yang lumayan gitu, saya nggak akan nunjukin. Nah, Bung Roy dan kawan-kawan tolonglah. Sudahi, stop, istirahat. Kami menuntut transparansi dari pejabat, bukan menuntut publikasi data pribadi. Salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI Merdeka, assalamualaikum.